Jalan. Warga, ayo, ayo oya. Ayo oya. Ayo oya. Capek juga ya, Dar? High five. Oke. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di channel Rifan Nadar ya guys. Hari ini saya bersama siapa? Siapa namanya? Sini. Siapa namanya? Kriwil. Namanya siapa? Jangan malu dong. Namanya siapa dulu? Namanya siapa? Abi. Namanya Abi. Ini Abi. Ini siapa? Nadar. Oke guys, hari ini habis jalan pagi. Ini pegunungan Samigaluh. Sama Nadar mau coba nyali Nadar di di pohon gede nih ya, di di beringin. Beringin ini kan itu kan ada belokannya guys. Ada belokannya, kata orang di sini agak angker apalagi malam ya. Ya kameramen ya. Benar kan? Kameramen gue yang depan. Dar, kan kita ngobrol dulu. Jadi di sini nguji. Bentar dulu Dar. Abis ini gendong. Kita mau nguji mentalnya Nadar. Biar biar nanti gede tuh. Nggak boleh takut sama. Iya, uang buat ngapain? Itu tuh dulu Abi kan masih gitu open dulu. Nggak boleh takut sama makhluk berupa jin kek, setan kek. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Dar? Ya enggak? Ngaji dulu? Ngaji ya. Kalau kita kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nadar gimana ngaji? Ngaji. Kalau Nadar ngaji. Oke guys, ikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Set. Oke guys, kita sekarang ada di beringin ya, pohon beringin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang gede yang 2 bawah itu ya guys. Oke guys. Aduh, hari ini saya sama Nadar si Kriwil mau nguji coba terus sih. Coba mentalnya Nadar ya guys. Kita mengajarkan anak bagaimana kita itu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai seorang manusia ya tetap Allah kasih sifat manusiawi itu ya. Salah satu ya rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut ya bukan manusia lah. Malaikat kali ya. Oke guys, kita ada di hutan ini tempat nih. Katanya angker. Karena di bawah situ kalau ada motor malam lewat gitu harus klakson. Gitu katanya. Ya, kebiasaan orang sini sih gitu ya, kameramen ya. Oke, jadi ini di tengah dari pohon ini. Jadi di bawah dari pohon ini itu ada mata air ya, keluar mata air. Jadi kita kalau di bawah sana itu kayak ada keluar air gitu. Kemudian ini pohon gede. Jadi di setiap setiap pohon itu memang apalagi kayak pohon beringin gini kan dia punya energi negatif ya guys. Pohon beringin, pohon itu punya energi negatif. Kayak pohon Kamboja itu punya energi negatif. Jadi kadang tuh orang pohon itu pohon Rita itu bisa jadi itu pohon yang punya energi negatif. Di situ makhluk astral itu sering di situ guys. Jadi kalau pohon-pohon yang energinya positif itu ya kayak kemarin yang biasa kalau makanya orang sering marungga kan bahasa NTT kelor. Makanya kenapa kalau adat atau kebiasaan orang yang meninggal itu kan biasanya dipakai, katanya menurut cerita tuh dipukul biar ilmunya tuh lepas gitu. Oke guys, itu sih saya dengar cerita sih, tapi semua ya kembali kepada kita sendiri guys. Oke guys, jadi gini guys, ini cuma pohon Dar. Kamu ngantuk ya? Semalam gadang ya nak? Ini cuma pohon gak apa nak. Jadi kenapa jadi
ada cerita yang gimana ada seorang pendaki itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba kerasukan, tiba-tiba jatuh gitu. Ya, itu ya sebenarnya ya. Kadang ada orang yang di hutan camping terus kerasukan, ya itu semua kembali pada diri kita guys. Kadang ya kita ganggu tempat mereka, ganggu apa nih? Nunduk apa nih? Nggak berani mereka. Jadi kita ganggu. Kenapa? Apa? Nggak berani lah. Jadi apa? Ada nunjuk-nunjuk gitu. Ini cuma pohon udah nggak berani mereka. Jadi kadang ya mereka mungkin ganggu ya. Namanya juga tempat kayak gini kan, ya apa namanya? Tetap ya tempat hunian mereka ya, tempat mereka makhluk astral. Jadi kadang pohon depan rumah gitu, kita punya pohon gede depan rumah. Sebenarnya pohon itu nggak ada masalah, pohon itu ciptaan Allah. Tapi di saat kita mengistimewakannya, meraja-rajakannya, aduh, apalagi dikasih makan gitu, dikasih kayak orang bilang apa? Kasih makanan taruh di pinggirin. Nanti datang jin, nanti datang setan-setan untuk tinggal di situ, dan bahkan nanti malah manusia anggap dia sebagai Tuhan, gitu guys. Jadi biasanya ya tiba-tiba kerasukan, tiba-tiba ada yang hilang, ya itu biasanya kadang tuh ya ngantuk anakku. Kadang tuh ya karena kesalahan kita sendiri guys. Sebenarnya kalau kayak gitu kita masuk dalam hutan ya Allah sudah ajarkan semua ya kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung diri dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita berlindung diri sama Allah, bismillah, dengan menyebut Allah, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, baru kalau kita keluar rumah asal aja, bukan berarti saya merasa diri saya sempurna, enggak guys. Ini apa? Kita sharing ya. Ini salah satu cara ya, kita keluar rumah ya harus baca doa biar Allah itu selalu melindungi kita. Kadang kita lupa berdoa, makanya tiba-tiba kerasukan. Itu karena apa? Kosong sini. Hati kita itu kosong. Oke guys. Jadi kayak gini ya, cuma hutan biasa lah. Anggap aja itu hutan biasa. Yang penting kita itu yakin kalau kita punya Allah. Salah satu sahabat Umar bin Khattab itu salah satu sahabat ya. Salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini kalau dari Samigaluh mau jalan ke Jogja, jalan yang dia lewati itu, setan-setan itu udah pada kabur semua. Ini menunjukkan bahwa bukan kehebatan Umar bin Khattab, guys. Umar bin Khattab nggak menganggap dirinya hebat. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi imannya muncul. Ya, setan-setan ini takut. Mereka ini takut kepada Umar bin Khattab. Itu adalah satu pelajaran yang kita harus petik hikmah ya, bahwa saya sendiri, saya bukan merasa hebat bisa lihat, bisa bisa ngusir setan, bukan. Semua itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu guys. Jadi kadang ada yang cerita ya, ada banyak yang cerita. Kemarin ada yang tanya, Mas Tifani bisa lihat ini, bisa lihat ini, bisa lihat hantu, bisa lihat makhluk-makhluk seperti ini. Nah ini yang kadang ya saya bingung mau jawabnya ya guys. Ya ini bukan menyindir yang lain ya. Jadi saya sebagai manusia, dimensi saya adalah alam semesta. Alam semesta seperti ini. Saya bisa lihat manusia, saya bisa lihat hewan, saya bisa melihat tumbuh-tumbuhan, saya bisa melihat pohon. Itu karena dimensi saya, Allah izinkan saya punya dimensi seperti itu. Kalau saya bisa melihat setan, bisa melihat makhluk-makhluk astral, itu berarti dimensi saya itu ya makhluk-makhluk astral itu. Berarti diri saya sendiri, di dalam diri saya pasti ada gangguan. Pasti ada di dalam diri saya itu, pasti ada setan. Makanya saya bisa melihat dimensi itu. Gitu loh guys. Tapi nggak menutup kemungkinan guys. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa melihat ini makhluk-makhluk seperti itu. Rasulullah SAW itu beda cerita guys. Karena mereka itu diberi hikmah. Karena mereka itu adalah nabi. Karena tingkatan mereka udah beda. Mereka itu orang-orang terpilih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga guys. Mungkin di akhir zaman seperti ini ada bisa lihat seperti itu. Ada bisa melihat karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh ulama-ulama pasti mungkin bisa lihat. Tapi kalau diri saya sendiri, saya nggak bisa lihat guys. Saya cuma bisa merasakan.
Jadi di sini umpamanya ada ya, saya bisa merasakan. Tapi untuk lihat, saya nggak bisa guys. Karena kenapa? Itu bukan dimensi saya. Untuk sampai sekarang saya menggeluti dunia, mulai hijrah, mulai belajar tentang agama. Ya alhamdulillah, saya belum melihat ngobrol langsung sama makhluk-makhluk astral, belum ya, belum. Tapi kalau ngobrol melewati media, contohnya dengan cara ruqyah syariah, ini ada yang kerasukan terus saya ngobrol, bisa saya sering menggeluti, sering bertanya-tanya tentang dunia jin, dunia syaitan. Tapi kalau lihat langsung, ngobrol langsung tuh belum, karena dimensi saya ada dimensi manusia guys. Oke guys, ini sambil saya ngajar nadar, kriwil, ini untuk semua orang tua ya guys. Kadang ya anak kita tuh dari kecil sampai dewasa itu takut kegelapan, takut hantu, takut kuburan. Itu bukan karena mereka guys, tapi kan itu mungkin jadi barangkali itu karena kesalahan orang tua. Bukan saya guru menggurui ya, bukan saya berbagi aja sih. Jadi kadang ya kita tuh karena menakut-nakuti anak, itu hantu loh, ayo masuk rumah. Oh itu kuburan, oh jangan lewat situ nanti. Padahal kita biasanya pengen biar anak itu jangan sampai main jauh-jauh dan sampai. Tapi kalau menurut saya itu pola pikir yang salah yang kita tanamkan kepada anak guys. Jadi itu membuat mereka nanti besok sampai besok. Ya saya juga dulu orang tua saya ngajarin seperti itu. Makanya saya sempat sering takut kegelapan itu. Dan ketika saya hijrah baru saya, oh ternyata seperti ini permainannya. Jadi anak itu pola pikirnya diganti. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti takut ketinggian, takut itu biasa lah manusia. Tapi kalau takut kepada syaitan, ngapain takut yang nggak ada ya? Ngapain takut sama yang nggak nampak? Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ada sampai bobok nih. Anakku sampai bobok ini. Oke guys. Itu aja sih yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang ada di sini. Saya nggak niat ganggu. Saya cuma buat YouTube sih. Buat YouTube untuk berbagi sih. Jadi saya di sini bukan saya menantang. Saya cuma untuk berbagi. Jadi jangan macam-macam aja gitu. Saya di sini cuma buat video. Jadi jangan macam-macam aja. Jangan ngajak tarung. Kalau mau ngajak tarung berarti itu bahaya buat kamu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke guys, ini saya mau sampaikan. Tadi yang pertama, video ini sebenarnya kami udah buat dari tadi. Tapi videonya ini tapi nggak bisa diputar ya kan kameramen? Nggak bisa diputar, nggak tahu kenapa. Ya cuma saya ingatin aja, jangan saya di sini cuma buat video dan nggak ganggu ya. Nggak ngajak, saya ngajak damai aja. Tapi kalau kamu berani macam-macam aja, ya monggo, gitu aja sih saya. Bukan saya ria, kita sama-sama punya dimensi masing-masing. Tapi saya di sini ya, namanya juga ini hutan Allah, ini ini hutan Allah, ini buminya Allah. Siapa saja bisa ke situ. Jadi ada tempat angker, gak boleh ke situ, gak boleh ke situ. Boleh. Orang mah ini dimensi dunia Allah kok. Mereka aja yang tinggal sembarangan. Tinggal tuh kalau jin-jin itu yang masuk Islam itu tinggal di masjid-masjid. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton channel kami. Channel kali ini ya buat juga untuk yang semua teman-teman yang sakit sih, yang sakit. Buat teman-teman yang sakit, kalau pola pikirnya diganti ya. Kalau pas sakit itu muncul pola pikirnya jangan obatnya menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Obat boleh, tapi obat itu ikhtiar, guys. Obat itu salah satu ikhtiar. Allah memberikan sakit, Allah juga memberikan obatnya. Itu ya, guys. Jangan lupa selalu dukung kami di channel Rifan Nadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.